Ada hal apapun tentang saya bisa saya kabar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya pertama-tama terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang berkenan hadir pada acara diseminasi positif guru penggerak angkatan 7. Juga teman-teman saya guru SMA 1 Pesesi yang berkenan hadir pada acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT sehingga kita semua diberi karunia kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan di hari ini dengan baik. Sebelumnya marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, acara pembuka dari Bapak Kepala SMA 1 Pesesi kepada Bapak Eko Supriyanto, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur pada hari Jumat ini saya diberikan kesempatan nikmat sehat sempat dan kita juga diundangan khusus untuk bersama-sama menyimak hasil dari kegiatan Gurita Usu Maningsih SPG yang telah berupaya dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan kita bisa bergerak terus. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul, dan alhamdulillah ini satu hal yang luar biasa. Mudah-mudahan kalau semakin banyak teman-teman yang menjadi guru penggerak, yang hari itu kita dapat selegram gratis. Bapak Ibu, tuntutan dunia pendidikan di era sekarang ini memang membutuhkan satu tekad, yaitu kita harus mau untuk berubah. Sebab manakala kita itu tidak mau berubah, satu posisi guru aja tidak mau berubah, maka selamanya itu tidak akan mau ada sebuah hal yang baru. Kita ini guru, sekarang ini dituntut sebagai fasilitator, bukan bukan sumber belajar. Membuat ini aja susahnya bukan main. Saya berkali-kali itu supervisi, ketemu menek guru ceramah, guru menek ceramah, apalagi yang eranya guru generasi yang Z. Ya, pada uang yang lewat pada luar. Memiliki yang untuk kelompok-kelompok bertemu. Ini budaya positif saya makan tuh sudah saya jaga tengah. Bapak Ibu hormati. Nah, untuk itu sekali lagi monggo Bapak Ibu kita berubah. Fungsi kita harus utamanya untuk mau berubah. Kalau nggak mau berubah ya. Cobalah kita lihat. Saya kadang kalau supervisi teman-teman yang sudah keloyotan setahun mulai pensiun, 2 tahun mulai pensiun, 3 tahun mulai pensiun, ngajar dan saya punya kursi di sini, kita rasakan wajib benar. Jadi memang tercaranya ketercapaian program pembelajaran di era milenial ini itu tergantung dari Bapak Ibu guru satu mau berubah atau tidak. Kemarin tadi kita menggunakan program 3M. Itu kalau nggak dioyak-oyak ya orang rampung. Sehingga dengan sekali lagi sebelum kita menyampaikan kepada anak, lebih baik kita tuh delok awake dhewe. Bener apa orang. Seringkali terjadi kontradiksi. Dan kita perlu kita ketahui Bapak Ibu hormati, anak-anak kita tuh kritis, anak-anak itu bilang ngomong, anak itu bilang curhat. Cuma yang belum curhat, Pak, kok Bapak Ibu banyak yang makan, belum ada yang ngomong gitu.
Lain-lain karena mau ngomong, Pak, ibu itu kalau ngajar A, B, C, D, bapak itu A, B, C, D. Ya, nah ngomong bilang Pak, ada nyindiran, itu juga ada itu. Ya, guru nyindiran, nah gue adalah apa itu? Nah biasa Pak, bapak supaya kau nggak tahu. Ya nyuruh nanti kalau dari berita, diberitahu. Nah ini kadang-kadang anak-anak itu kan banyak ada anak-anak itu ucapannya gitu. Ya balik sekarang itu ada punya link khusus dari pelatih bahkan juga tak cek. Nah yang tidak masuk gurunya siapa ini kan kita tetangga tidak. Nah untuk itu Bapak Ibu hormati, terima kasih Purita yang memberikan fasilitas. Mudah-mudahan kita Purita menjadi guru penggerak, nanti menjadi kepala sekolah penggerak, menjadi pengawas penggerak, yang terus bergerak-gerak. Dan benar-benar kita lakukan sehingga yang banyak bergerak pula asing. Iya. Ayo batin kemudian ya. Masuk. Ngomong ya. Rekan-rekan saya guru SMA 1 sesi ini hanya sekedar berbagi pengalaman seperti halnya nanti akan ini disampaikan oleh Ibu Aziz Haryani dan Pak Sato dari Angkatan Guru Penggerak dari Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pekalongan juga pastinya sama berupa berbagi pengalaman saya satu hal yang berkaitan dengan budaya positif. Beberapa waktu yang lalu, 3 bulan yang lalu, kami dari Angkatan 7 telah melakukan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dalam wadah guru penggerak. Dan banyak sekali ilmu yang sebetulnya kita dapatkan, walaupun awalnya itu bingung, apa guru penggerak dan untuk apa, terus harus bagaimanakah kita menyumbangsikan ilmu yang telah kita dapatkan kepada sekolah. Intinya itu. Jadi apa yang telah kita dapatkan tidak mentah kita dapatkan saja tanpa diaplikasikan ke dalam sekolah. Tetapi kalau saya sendiri sedikit demi sedikit saya menyadari, kemudian saya melakukan apa yang sudah diajarkan dalam wadah guru penggerak itu. Yang terpenting dalam prinsip saya adalah perubahan itu sendiri. Dan dimulainya adalah dari diri sendiri, jadi bukan dari orang lain terlebih dahulu. Jadi saya merasa bahwa saya harus berubah sehingga saya bisa menularkan ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak, terutama kepada rekan-rekan semua SMA 1 sesi yang saya cintai. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Terlebih dahulu, nomor 1 yang akan ditekankan adalah disiplin positif itu sendiri. Untuk pemantik, mari kita lihat video berikut ini. Kita lihat. Ya, diulangi ya. Nah, boten. Maksudnya bukan tertawanya itu Bu. Kira-kira yang dilakukan anak itu apa, Bu? Dia ngantuk tangge. Yang penting ini Bu, ketika amok, wah gitu kadang-kadang mulutnya boten ditutup terus bersuara. Menurut adat timur kan ya sopan. Nah, cermin dari reka adegan tadi sebetulnya ada beberapa hal yang mencerminkan budaya positif. Nah, yang dimaksud dengan budaya adalah tindakan yang dilakukan terus-menerus, diyakini kebenarannya, sehingga dengan diyakini kebenarannya, anak akan melaksanakan dengan kesadaran diri, tidak dipaksakan. Misalnya misalnya menguap, tetapi tidak ditutup mulutnya, itu kan tidak berbudaya positif. Misalnya seperti itu. Jadi membuat anak bagaimana caranya. Misalnya kalau tadi yang saya contohkan disiplin positif itu misalnya ya amok, supaya anak itu sadar dan yakin kalau amok itu harus ditutupi dan tidak bersuara bagaimana. Nah itu harus langsung praktek, jadi tidak mula amok kayak mana toh gitu. Itu biasanya biasa produk terdahulu kita ya seringkali menegur anak secara langsung. Lah yang akan kita pelajari dan insya Allah sudah dipraktekkan adalah bagaimana cara membuat anak itu sadar secara otomatis sehingga dia melaksanakan suatu disiplin positif dengan motivasi internalnya, bukan dari paksaan, misalnya bukan dari sindiran dari guru,
bukan dari teguran, tetapi motivasi internalnya, sehingga kalau misalnya dia mau menguap, oh pakai apa namanya sopan santun misalnya seperti itu. Ada lagi misalnya kalau datang terlambat, misalnya karena kadang-kadang anak kan langsung kata selingkuh ya, jadi enggak assalamualaikum dulu atau punten terlambat, kadang-kadang langsung duduk saja. Nah, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran pada diri anak supaya disiplin yang positif tadi dilaksanakan dengan kesadaran diri? Maksudnya tidak ditegur, ya kalau kamu masuk ke dalam kelas orang permisi dulu tuh lah. Itu yang saya lakukan dulu seperti dahulu kala gitu, zaman apa namanya tidak enak. Sekarang sudah diberi fasilitas oleh guru penggerak, saya jadi tahu oh, caranya untuk mengubah karakter anak menjadi yang positif, bagaimana caranya yang baik tanpa menghukum atau menyindir misalnya seperti itu. Mari kita laksanakan slide selanjutnya. Seperti yang telah saya sampaikan tadi di atas adalah budaya positif itu sebetulnya pelaksanaan sesuatu hal yang bernilai positif, diyakini kebenarannya dan dilaksanakan secara sadar diri, sehingga yang ada adalah tumbuh motivasi internal dari dalam diri. Itu dilaksanakan secara terus-menerus dan harus dilatih. Nah, pelatihan itu hendaknya diterapkan dalam kehidupan keseharian anak-anak kita. Jadi tidak pas waktu kita mengajar kok itu enggak, misalnya kok anak lewat di depannya kita atau tidak menyampaikan salam ketika masuk ke ruang guru, ya diingatkan gitu. Jadi dilatih secara terus-menerus agar si anak itu terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nanti dia berbudaya positif secara otomatis, sehingga tumbuhnya adalah motivasi internal itu sendiri. Tadi saya sudah mengungkapkan di depan bahwa ketika anak menguap, contohnya tadi ya yang disiplin positif itu menguap kok tidak ditutup mulutnya, itu kan bertentangan dengan budaya bangsa timur gitu ya. Jadi tidak sopan lah mungkin kalau negara lainnya. Saya nggak tahu negara lain, yang jelas saya Indonesia kita menganut budaya timur. Wah di Jawa itu nek mboten ditutupi rak makan saru terus nggih. Nah, ini saya kaitkan dengan salah satu filosofi, karena saya mengajar bahasa Jawa, saya mengaitkan dalam pelajaran wewaler. Lah wewaler di sana ada salah satu istilah, kita bisa melihat di atas. Ada istilah wewaler niku ora yo angop yen ora ditutupi tutuke, mongko dileboni setan. Sebetulnya